salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih. Marilah kita persiapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa pagi dan memohon berkat dan penyertaan ilahi di dalam seluruh kegiatan kita pada hari ini. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku, semua jalan ke surga menghantarmu, dan desiran angin riang ke surga membawamu. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku, di semua lorong bumi hadirlah sahabatmu, perhatian dari kawan membangkitkan kasih-Mu. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku. Marilah kita awali doa pagi bersama ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih atas rahmat kesehatan dan penyertaan-Mu pada malam hari tadi, sehingga pagi hari ini kami keluarga besar Fransipa dapat mengikuti doa bersama pada pagi hari ini. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, agar kami semakin dekat padamu. Semua ini kami serahkan ke dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kau dengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka.
Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita mendengarkan renungan hari ini. Relasi dengan sesama memiliki peran penting, tidak hanya untuk menunjang kesuksesan, tetapi juga dalam banyak aspek kehidupan. Hari ini Paulus berbicara mengenai apa yang ada dan terjadi di dalam relasi antar jemaat yang ada di Roma. Paulus perlu memberikan nasihat dan teguran jikalau ada hal yang keliru di antara jemaat, meskipun tidak gampang untuk melakukannya. Paulus agak berhati-hati sebagai seorang hamba Tuhan, sekaligus pada saat yang sama ia juga menyatakan dirinya memiliki otoritas untuk menegur mereka. Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang bendahara yang tidak jujur. Lalu, apa sesungguhnya hendak disampaikan Yesus ketika berbicara tentang bendahara yang tidak jujur dan dihubungkan dengan ungkapan tentang anak-anak dunia dan anak-anak terang? Sebagaimana disampaikan bahwa anak-anak dunia lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, dan anak-anak terang akan mengejar hal-hal surgawi. Oleh karena itu, kita diundang untuk lebih bijaksana terhadap anugerah yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sebagaimana hidup adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, demikian jugalah harta yang kita miliki merupakan anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Mari kita memanfaatkan apa yang diberikan Tuhan dengan bijaksana. Demikian renungan hari ini. Pilar ketiga, jujur, karakter 2, sportif. Mampu menerima kekalahan dengan lapang dada. Setiap orang pasti pernah gagal, namun tidak setiap orang bisa menerima kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan momen pembelajaran untuk melangkah lebih baik lagi. Orang yang berhenti pada kegagalan tidak akan pernah mengalami kemajuan. Namun, ketika seorang mengalami kegagalan, tetapi tetap berlapang dada dan rendah hati untuk belajar dari kegagalan, maka pribadinya bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Menerima kekalahan dengan lapang dada berarti bisa menjadikan kekalahan sebagai pelajaran berharga. Menerima kekalahan dengan lapang dada juga akan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih kuat. Karena itu, kemampuan untuk belajar dari kekalahan perlu diajarkan kepada serta didik
dalam proses pembelajaran di sekolah. Setiap peserta didik berhak untuk berjuang meraih kemenangan. Namun, kemenangan bukan berarti tidak pernah gagal atau kalah. Kemenangan yang sejati justru diperoleh ketika seorang mampu bangkit dari kegagalan dan mampu mengalahkan segala ketakutan dalam dirinya. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabda-Mu yang menguatkan iman kami. Ajarilah kami menjadi anak-anak yang selalu rendah hati untuk menerima teman-teman kami apa adanya, agar terwujud persaudaraan sejati sesuai ajaran Tuhan Yesus sendiri. Kini kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita akhiri doa pagi pada hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat belajar, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Terima kasih, Tuhan memberkati.